Zeus mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Sailao. Apa maksud angin adalah apa yang diatur pihak lain di depan mata kita hanya untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya? Aku melirik beberapa orang yang hadir. Dalam ekspedisi ini, Zeus tidak mengambil semua orang. Total 12 dewa utama. Kecuali Athena, yang tertidur. Di antara 11 dewa utama lainnya, hanya 3 yang dipanggil. Sudah. Adapun yang lain, mereka masih siaga. Menarik satu rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Zeus juga sangat berhati-hati dalam menggunakan tentara sekarang. Saya tahu tentang masalah ini. Anda dapat meyakinkannya. Saya akan lebih memperhatikan pengumpulan intelijen. Adapun apa yang akan dilakukan Feng, biarkan dia melakukannya dengan tenang. Ingatlah untuk menghubungi dia. Meskipun dia menghubungi Tuan Sai, Qin Yichen masih gelisah dan meminta orang percaya yang mengikutinya ke Olympus untuk melaporkan informasi yang baru saja mereka tanyakan. Tetapi setelah penyelidikan ini, mereka tidak menemukan apapun. Olympus sunyi dan tidak ada yang terjadi, yang membuat Qin Yichen merasa lebih gelisah. Ini sangat aneh. Bukan hanya susunan lawan yang membuat orang merasa aneh. Memikirkannya saja, kamu bisa melihat bahwa tidak ada nilai atau arti penting dalam pertempuran kecil dengan Zeus. Jika tidak ada tujuan lain, ini adalah kehilangan bawahannya yang tidak berarti. Dalam pandangan Qin Yichen, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang ini benar-benar bodoh. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen memutuskan untuk menargetkan bidang bintang awan yang menelan. Melihat seluruh Olympus, hanya wilayah bintang menelan awan yang memiliki status tinggi. Tidak peduli di mana pihak lain membuat masalah kecil, hanya ada 2 tujuan nyata. Salah satunya adalah Olympus yang sudah lama dikenal, satu adalah sebagai bidang bintang awan yang menelan dari hub strategis. Salah satu dari 2 tempat ini akan menjadi pukulan besar bagi moral Olympus, terutama karena mitos puluhan ribu tahun tak terkalahkan Olympus telah dipatahkan. Bagi Zeus dan yang lainnya, ini sama saja dengan pukulan strategis besar. Qin Yichen berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang awan yang menelan. Dengan tahun baru, informasi dan kecerdasan itu langsung kembali ke pikiran Qin Yichen. Tiba-tiba, perubahan di bidang bintang awan yang menelan selama periode waktu ini juga muncul di benak Qin Yichen. Itu benar, butuh lebih dari setengah bulan untuk mencari. Kesabaran ini layak menjadi elit yang menjaga poin-poin kunci. Sudah hampir setengah bulan sejak Qin Yichen diburu, dengan alasan bahwa lawannya tidak lagi berada di kota. Dia masih dapat menyimpan surat perintah penggeledahan hingga hari ini. Ini adalah kabar baik dan kabar buruk bagi Qin Yichen. Kabar baiknya adalah bagi Qin Yichen. Para penganut kuil Zeus di sini harus menjadi penolong terpercaya yang bisa melakukan hal-hal baik ketika mereka tidak digunakan sebagai tombak. Tetapi kabar buruknya adalah bahwa sekarang Qin Yichen ingin kembali ke bidang bintang awan yang menelan. Dia harus melewati level mereka terlebih dahulu. Jika tidak, dia masih harus meminta token kepada Zeus. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen masih memilih untuk meminta bantuan Zeus. Lagi pula, di depan orang-orang percaya yang teliti seperti itu, akan buruk jika Qin Yichen tertangkap dan melakukan kesalahan. Setelah menghubungi Zeus, Qin Yichen terus mengatur satu-satunya hal yang masih bisa menarik perhatiannya, Yin Yang Dao Ball. Dalam setengah bulan terakhir, klon yang tak terhitung jumlahnya telah memverifikasi berbagai tebakan Qin Yichen, menggunakan metode lengkap untuk menggali rahasia bola Yin Yang Dao sedikit demi sedikit. Dengan begitu banyak klon yang bekerja bersama, waktu gabungan mereka hampir lebih dari waktu yang dihabiskan Qin Yichen dalam pengasingan dan pengujian selama 2 atau 3 tahun. Bahkan di bawah waktu yang begitu lama, Qin Yichen mendapat sangat sedikit. Bahkan jika Anda tahu persis apa 2 kekuatan yang melahirkan Yin Yang Dao Ball itu, tidak ada replika yang sempurna. Namun, klon ini juga mengesampingkan banyak kemungkinan untuk Qin Yichen. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Sambil menghela nafas, Qin Yichen menggosok kepalanya. Benar saja, itu masih sangat merepotkan. Bola Yin Yang Dao tidak begitu mudah untuk diukir ulang. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat bola Yin Yang Dao, bahkan Qin Yichen sendiri merasa bahwa kemampuan yang menantang surga seperti itu tidak mungkin ada. Hanya dengan mengembun dan membentuk, itu bisa merobek aturan di gua. Kemampuan pemusnahan yang mengerikan ini mendekati kehampaan. Dan ini hanya setara dengan sedikit kekuatan yang lolos. Betapa menakutkannya ledakan kekuatan yang sebenarnya. Dari orang-orang kuat seperti Lu, yang memilih untuk mundur ketika mereka melihat adegan bola Yin Yang Dao mengembun. Anda bisa melihatnya. 1,5 bintang. Benda ini memiliki kekuatan untuk membantai dewa. Lupakan saja. Pelan-pelan. Lagi pula, itu bisa dianggap sebagai langkah pembunuh besar. Tidak sesederhana itu. Ketika tidak ada banyak tanda terima, Qin Yichen mampu mempertahankan pikiran yang damai, berkat kurangnya fantasinya. Bagaimanapun, itu adalah tabrakan kekuatan yang berbeda di 2 dunia. Dan itu tidak sesederhana itu. Tepat ketika Qin Yichen memikirkannya, tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di leher Qin Yichen.
dan Athena memberi Qin Yichen tatapan nakal. Apa yang kamu pikirkan? Sejak awal, kamu telah menatap bagian atas gua. Mungkinkah kamu memikirkanku? Pada saat ini, suara Athena dapat digambarkan sebagai sangat lembut, dan gerakannya penuh ambiguitas, melilit tubuh Qin Yichen seperti gurita, dan jarak antara keduanya dapat dikatakan hampir nol. Dari kulit yang dekat, Anda bahkan bisa merasakan darah berdenyut dari kedua sisi, serta kehangatan yang samar. Adegan ambigu seperti itu seperti mimpi buruk di mata Qin Yichen. Setelah 7 hari disiksa, Qin Yichen sekarang tegang, karena takut Athena akan memuntahkan masalah lain di saat berikutnya, dan dia harus mengungkapkannya. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen mengulurkan tangannya dengan gugup dan melepaskan lengan Athena dari tubuhnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Athena, jangan lakukan ini. Para pemberontak itu mulai membuat masalah lagi, dan sekarang aku memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yah, aku pergi dulu. Qin Yichen mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Athena, menghilang tanpa jejak, berteleportasi langsung ke klon, dan terjun ke bidang bintang awan yang menelan tanpa melihat ke belakang. Athena menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil napas dalam-dalam dari udara di sekitarnya, dan menutup matanya. Dalam kesadarannya, semuanya gelap gulita, hanya tubuh Qin Yichen yang seperti titik cahaya terang. Saat titik cahaya mendekat, ketika Athena membuka matanya, dia sudah muncul di bidang bintang awan yang menelan. Dengan lengan di punggungnya, Athena mengubah dirinya menjadi seorang gadis kecil, melompat jauh, mengikuti jejak Qin Yichen. Jangan bilang, metode yang diberikan Lord Zeus ini sangat mudah digunakan. Orang ini, Feng, tidak menyadarinya sama sekali. Athena menyeringai, memegang kincir angin di tangannya, berteriak dari tangan Qin Yichen. Samping berlari.